mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Di sini saya sudah menuliskan ini. Ini apa ini? Angka ini mewakili umur ya. Ini umur siapa nih yang sampai 63? Junjungan Nabi besar kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau sampai 63 tahun. Oke. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. 40 tahun. Lalu di Isra Mi'rajkan untuk menghibur beliau ketika sedang bersedih, ya. Di umur 50, ya. Umur ini seharusnya mempunyai makna di dalam kehidupan kita, ya. Kalau menurut pergerakan umat sekarang, yang awal-awal kan yang dipelajari kebanyakan syariatnya dulu. Oke ya, umur 20 sampai 30 lah belajar syariat. 30 sampai 40 belajar tarekat, ya. 40 ke 50 sudah mengetahui hakikat. 50 ke 60 sampai 6 selanjutnya diharapkan sudah mendapat kecintaan Tuhan, ya, dengan hadiah yang dinamai makrifat, ya. Ini saya gambarkan seperti ini supaya menjadi progres hidayah setiap murid di perguruan. Jadi murid harus punya progres, gitu loh. Kalau tidak terprogres, hidup tidak ada arah dan tujuannya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Kalau hari ini hanya diisi dengan perkelahian, marah-marah, saling benci membenci, iri, dengki, fitnah, gibah, macam-macam penyakit hati itu kan menandakan mental rendahan ini loh. Mental rendahan ini harus dikikis loh ya. Ini progres loh. Ini betulan. Ini kita harus hijrah dengan progres. Jangan hanya proses berjalan di tempat aja. Kalau enggak mau diproses akhirnya enggak naik. Merosot turun set suul Ini yang dikhawatirkan itu ketika kita su'ul khotimah, ketika manusia tidak bisa melepas kemelekatan. Yang kedua nih, jika manusia masih terikat oleh kemelekatan atau kesenangan nafsu indrawi,
yang cenderung menuntun kepada sifat hewan dan syaiton. Yang dikhawatirkan ketika berpulang ini nangis, berpulang ketakutan, makanya sampai terbelalak-belalak matanya, sakit seperti ditarik katanya kulitnya. Karena apa? Dia masih cinta dunia, cinta badan jasmaninya, cinta hartanya, cinta istrinya, cinta suaminya, cinta anaknya. Masih melekat tuh lengket. Hatimu tuh masih lengket enggak gitu loh. Kalau masih lengket nanti pasti sakit pulang itu. Artinya kita belum legowo, belum ikhlas. Sudah sering saya katakan, boleh mencintai siapapun, pasangan kita atau apapun itu yang kita miliki, tapi sewajarnya. Yang perlu kita cintai full ialah Allah dan Rasulullah. Karena kita mau pulang, tujuan kita ke sana, gitu lah. Nah kita inilah kalau masih melekat, artinya energi kita ini masih lemah. Energi kita belum bisa beribadah untuk manunggal Gusti, belum bisa mengesahkan diri kepada Tuhan yang Maha Suci. Maka dikatakan energi yang bisa menuju kepada kesucian itu ialah energi yang positif. Artinya ini sudah tidak dipakai, tidak ada artinya namanya hati kita, badan kita, kesenangan kita melekat kepada nafsu. Ya kan seperti itu, Artinya kita pun sudah tidak mengingat lagi setiap hari itu. Sering saya katakan, jangan suka mengingat-ingat apapun itu. Umpamanya rasa, rasa makanan yang di sana, enak banget. Nanti pasti mau kembali lagi. Lalu masalah hati, orang itu dulu, kalau nyakiti hati saya sampai ya Allah tidak akan saya lupakan. Ya seperti itu, artinya kita menjadi orang yang pendendam, artinya masih melekatkan rasa dendam di dalam diri jasmani roha. Artinya membersihkan atau mengotori ini? Mengotori. Ya. Kalau mengotori, resikonya apa? Resikonya energi kita drop. Level kesadaran ada di paling bawah itu apa? Di bawahnya hewan masih punya kasih sayang. Anaknya tidak mau makan. Jadi kalau manusia, anaknya sendiri dibunuh gara-gara anaknya dibunuh, pamannya, saudaranya, nggak bisa dibunuh, santet, pakai ilmu hitam, main belakang. Manusia, kejamnya luar biasa, melebihi hewan. Gara-gara harta benda. Belum yang lain-lain, belum saya sebutkan. Oleh sebab itu, jaga ini lah, markas besar nafsu 4 ini dijaga. Home base-nya ini lah, dengan kesadaran yang kemarin sudah saya ulas. Kalau kesadaranmu ini nggak bangkit, kesadaranmu masih tidur, bagaimana engkau mengatakan setiap hari mencintai Allah, setiap hari engkau mengatakan cinta Rasulullah, setiap hari engkau mengatakan beriman, setiap hari engkau syahadat di setiap sholatmu, tapi nyatanya sholatnya seperti orang lalai, orang lupa. Setiap hari merasa besok saya masih hidup, orientasinya itu loh. Jangan seperti itu. Karena resikonya kalau selalu merasa besok saya masih hidup, biasanya manusia itu meringankan hal-hal segala sesuatu yang penting gitu loh. Tobat, besok aja lah. Tobat itu kalau nunggu tua. Nah, nanti saya mau
nolong orang nantilah kalau sudah mampu. Ini kan belum mampu, ya. Terus apa lagi? Mau berbakti sama orang tua, maka berbakti itu wajib. Nantilah, saya masih selek sama orang tua saya, masih diem-dieman, besok aja, nunggu berapa hari biar dingin. Karena apa ini? Orientasi pemikiran besok saya masih hidup. Ya kalau hidup, nah kalau habis, penghabisannya ketika kita membawa dendam, penghabisannya ketika kita membawa kebencian, penghabisannya ketika kita berada di fase kesombongan, bangga diri, artinya ego yang tinggi. Su'ul khotimah atau husnul khotimah yang saya tanyakan? Pastilah pasti su'ul khotimah gitu loh. Oleh sebab itu, mengingat kematian itu akan menghasilkan kesadaran kita bahwa hidup ini sungguh berharga. Jangan melewati hidup ini tanpa iman. Jangan melewati hidup ini tanpa kasih sayang, ya. Jangan melewati hidup ini dengan hal-hal yang tidak penting. Hidup yang dipikir kok future, wah, masa depan. Mau tidur yang diobrolkan sama suaminya atau istrinya, ya besok kita harus punya gini loh ya. Masa depan. Sama pacarnya, kita harus begini ya nanti kalau anak. Ya. Sekarang berlatih yang realistis. Kita hidup di detik ini, kita diberi kesehatan, kita diberi anugerah kenikmatan ya detik ini. Maka hargai kehidupan itu sendiri. Orang tuh biasanya kalau orientasinya saya besok masih hidup, biasanya ya tidak menikmati karunia Tuhan. Karunia Tuhan tidak pernah disyukuri. Artinya apa? Tidak pernah mensyukuri itu. Dia tidak pernah tafakur bahwa manusia itu tidak pernah terlepas daripada Tuhan itu sendiri. Manusia diliputi Tuhan. Harusnya ya malu toh. Malu kita ini. Kalau hari ini kita dipenuhi dengan lupa, hari ini dipenuhi dengan lalai, apalagi dibumbu-bumbui, hari ini kita marah-marahan, hari ini kita diam-diaman, hari ini kita benci-bencian, hari ini kita buruk sangka sama orang, hari ini kita tidak bisa berbuat baik, itu loh memalukan. Hidupmu untuk apa? Berarti kamu gak berguna dong. Berarti siap-siap di absen Tuhan. Kalau digulung sewaktu-waktu harus siap. Gitu loh. Nggak manfaat artinya apa? Wong sama dirimu aja kamu nggak perhatian kok. Kalau kamu tuh loh, kalau cinta sama dirimu, artinya kamu harus hati-hati dong. Hidup itu harus berguna. Paling tidak berguna kepada diri sendiri. Jangan sampai terjerumus kepada zona merah gitu. Makanya ini dikikis, saya bilang, yang melemahkan sifat-sifat yang tidak baik, artinya penyakit hati, jangan sampai disimpan gitu loh. Saya jelaskan toh penyakit hati. Outputnya orang yang belajar agama, outputnya ya akhlak, budi, pekerti, itu akan mengikuti dalamnya. Kalau dalamnya baik, akhlaknya, budi pekertinya, attitude-nya baik, ya kah? Seperti itu. Nanti nyesel loh kita. Sama ibu kita bentak-bentak, besok kita meninggal. Umpamanya seperti itu. Sama ayah kita, kita berani sama mereka. Kecil susah payah kita dibesarkan, besar melawan orang tua.
itu ya kurang baik seperti itu ya. Apalagi yang masih anak-anak ini, nasihat buat saya, buat nasihat dari saya buat yang masih anak-anak, yang masih remaja, hati-hati sama orang tua. Mumpung masih ada orang tua ya, mereka itu seperti wali yang masih hidup. Kita harus, kalau orang Jawa katanya sembah bakti, berbaktilah kepada orang tuamu. Susah payah mereka membesarkan kita. Ibaratnya mereka lapar, rela, yang penting anak-anaknya kenyang, kan seperti itu. Hormati. Kalau engkau menghormati orang tuamu, nanti engkau akan dihormati ketika engkau jadi orang tua, engkau punya anak. Seperti itu. Jadi hari ini isi hari kita dengan yang serba baik, itu loh pesan dari menyambut kematian dengan sukacita, dengan tersenyum. Artinya kita sudah siap. I'm ready Tuhan, siap. Nggak ada takut. Ngapain takut? Wong kita pulang, kita sudah lepas semuanya, ringan. Kenapa takut? Artinya tadi, kalau takut egonya masih tinggi, minta tolong. Perguruan ini kan ngajarkan baik toh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang